Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Pak Khairul Fajri, dan Pak Ustadz Dr. Nur Kholis, Ustadz Hendra Darmawan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang akan dilaksanakan di Universitas Ahmad Dahlan. Ya, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 April 2021. Oke, untuk menyingkat waktu, ini nanti yang pertama mohon pengarahan dari Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selanjutnya penjelasan umum tentang MTQ, cabang-cabang yang akan kita ikuti apa saja yang direkomendasikan hasil dari rapat tim panitia oleh Ustadz Hendra. Dilanjutkan nanti penjelasan-penjelasan teknis berkaitan dengan penjurian oleh Ustadz Nur Kholis. Ya. Berikutnya kami mohon dengan hormat untuk agar acara pada pertemuan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita lafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami mohon dengan hormat Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk memberikan pengarahan. Baik, terima kasih Pak Danang. Yang terhormat Dr. Nur Kholis, MAG, dan Ustadz Hendra Darmawan selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, beserta para Kepala Bidang di lingkungan Biro Kemahasiswaan dan Alumni UAD, para Wakil Dekan dan para Kaprodi di lingkungan UAD, serta para staf di BIMAWA dan LPSI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita semuanya, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul bertatap maya di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau yang insyaallah nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, MTQ ini merupakan agenda tahunan dari Pilmawa Kemendikbud, ini sebagai ajang kompetisi bidang keagamaan, khususnya di bidang agama Islam dengan berbagai mata cabang lomba, berbagai cabang lomba. Nah, UAD insya Allah pada tahun ini juga akan ambil bagian dalam ajang tersebut. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk mempersiapkan event ini sejak awal agar keikutsertaan Universitas Ahmad Dahlan di MTQ tahun 2021 ini berhasil mendapatkan prestasi yang maksimal. Memang kita belum tahu jadwal MTQ yang diselenggarakan di tingkat nasional, tapi biasanya akan diselenggarakan di bulan Juli, Agustus, atau bahkan maksimal di September. Tapi setidaknya ya kami akan mempersiapkan hal ini sejak awal supaya nanti peserta yang kita kirim itu betul-betul bisa membanggakan dan bisa meraih prestasi sesuai yang kita harapkan. Nah, sosialisasi pada hari ini, Bapak Ibu, diharapkan ini dapat membantu memaksimalkan dalam melakukan penjaringan ya, terhadap bibit-bibit unggul, khususnya dari mahasiswa UAD, yang nanti akan kita amanai untuk membawa nama baik UAD di event tersebut.
Nah, tadi Pak Danang juga sudah menyampaikan, ya, MTQ ini akan kita selenggarakan di internal kampus UAD dulu. Ya, tujuannya salah satunya adalah mempersiapkan bibit-bibit tadi. Nah, yang tadi jadwalnya juga sudah disampaikan oleh Pak Danang, kira-kira di bulan April ya. Nah, untuk bisa mendapatkan peserta yang memiliki kualitas bagus, kita harus menginformasikan ini seluas-luasnya kepada seluruh sivitas akademik dari UAD untuk dapat membantu menginformasikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi atau memiliki bakat-bakat tertentu di berbagai mata lomba atau berbagai cabang lomba di MTQ yang nanti akan diselenggarakan. Kalau MTQ yang diselenggarakan oleh Belmawa Kemdikbud itu ada beberapa mata lomba, tetapi kita tidak ikut serta semuanya. Karena kalau ikut serta semuanya, saya rasa ini nanti akan ada benturan dengan ideologi Muhammadiyah atau dengan tradisi-tradisi di Muhammadiyah. Sehingga kita putuskan untuk tidak mengikuti beberapa mata lomba. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini sebenarnya pendaftaran untuk MTQ internal ini sudah mulai dibuka ya untuk seleksi internalnya bagi para calon peserta. Namun sampai 3 hari yang lalu, ternyata tingkat keikutsertaan pada beberapa cabang lomba ini masih belum terpenuhi. Sehingga ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam memaksimalkan proses penjaringan dan seleksi internal ini. Sehingga nanti saya berharap ada hasil yang kita dapatkan dari seleksi internal ini yang lebih baik. Nah, sosialisasi pada hari ini dapat meningkatkan jumlah peserta, saya harapkan, dalam seleksi internal peserta MTQ nanti. Bukan kuantitas jumlah pendaftar untuk seleksi yang sebenarnya saya targetkan, namun semakin banyak pendaftar sebagai peserta seleksi internal, setidaknya kita akan lebih leluasa dalam menentukan kualitas ya dari calon-calon peserta yang nanti akan mewakili UAD dalam event nasional di MTQ ini. Saya berharap peran serta Bapak Ibu Wakil Dekan dan juga Bapak Ibu Kaprodi agar dapat membantu dalam menginformasikan event ini kepada para mahasiswanya. Ya. Karena Bapak Ibulah yang sesungguhnya ini paling dekat dengan mahasiswa, khususnya di prodi masing-masing. Mungkin tahu potensi-potensi di masing-masing prodi, ada mahasiswanya yang dia ini jago sekali di bidang pidato bahasa Arab. Dia jago sekali di dalam mata lomba puitisasi misalkan gitu. Mungkin juga ada info-info yang kami tidak bisa jangkau kaitannya dengan mahasiswa yang dia hafal 10 juz atau 5 juz yang nanti mungkin di dalam bidang mata lomba ini ada beberapa yang bisa diikuti oleh adik-adik kita karena Bapak Ibu di prodi masing-masing tahu ada yang hafiz, ada yang pandai tilawah dan seterusnya. Bidang-bidang lomba yang nanti akan dilombakan ya baik di internal maupun di MTQ itu setidaknya ada beberapa mata lomba seperti hifdzil Quran ya 5 juz, 10 juz, lalu karya tulis ilmiah Al-Qur'an, ada pidato, puitisasi Al-Qur'an, bahkan ada tilawatil Quran juga. Nah, nanti mungkin lebih lanjut akan dijelaskan oleh para pemateri, ada Ustadz Nurwalis, Ustadz Endra, yang nanti juga Bapak Ibu bisa membantu menginformasikan informasi ini kepada para mahasiswa di prodi masing-masing. Bapak Ibu para wakil dekan juga kami berharap bisa ikut memantau dalam proses seleksi di fakultas ini atau paling tidak ya penyampaian informasi di tingkat fakultas dan prodi ini supaya ini informasinya bisa masif. Mahasiswa kita dipastikan bisa tahu. Ini beberapa yang sudah sudah dibidik oleh kita ini ternyata juga masih banyak yang belum daftar. Tapi itu nanti menjadi satu strategi terakhir. Ya, seperti Mas Yusuf yang di Tilawah ini sampai hari ini sepertinya belum daftar. Atau mungkin juga ini strategi kalau nanti Mas Yusuf sudah daftar di Tilawah, bisa jadi yang ada yang baru ini bisa ragu-ragu, ini bisa kalah kalau dengan Mas Yusuf dan seterusnya. Nah ini saya rasa perlu motivasi
Ya, perlu dorongan dari Bapak Ibu sekalian supaya nanti adik-adik mahasiswa ini yang bibit-bibit unggul yang belum muncul, yang sesungguhnya itu juga mungkin jauh lebih bagus dari yang sudah ada, ini bisa kita maksimalkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu di program studi saya harapkan di sosialisasi hari ini juga dapat menginformasikan kepada kami di panitia ada potensi-potensi yang bisa kita ikutkan dalam beberapa cabang lomba khususnya di MTQ ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia ya, yang kerjasama dalam hari ini antara Biro Kemahasiswaan dan Alumni dan Lembaga Pengembangan Studi Islam yang sudah bekerja keras tentu beberapa saat untuk mempersiapkan kegiatan MTQ ini. Semoga nanti apa yang dilakukan oleh teman-teman di BIMAWA dan LPSI ini membuahkan hasil yang maksimal untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Nurholis MAG yang sejak awal juga sudah mendampingi kita. Juga Ustadz Hendra Darmawan, beliau ini ketua panitia, ya ketua tim, yang hari ini juga berkenan untuk memberikan sosialisasi. Mudah-mudahan nanti informasinya ini betul-betul bisa sampai kepada mahasiswa. Saya rasa itu pengantar dari saya, nanti biar dijelaskan lebih lanjut mengenai beberapa mata lomba atau beberapa cabang lomba dan teknis pelaksanaannya seperti apa oleh para pemateri. Terima kasih Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR. Ya, Pak Ustadz Nurholis sepertinya belum bergabung ya. Oke. Ya, apa-apa sambil menunggu Ustadz Nurholis, urutannya memang Pak Ustadz Hendra dulu. Penjelasan umum, nanti kalau misalnya Pak Ustadz Nurholis belum rawuh juga sekalian diborong. Monggo Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Gatot Sugiarto, MUM, Kepala Biro Kemahasiswaan Alumni, Mas Herul Fajri, para kabit dan Bapak Ibu Wakil Dekan serta Kaprodi di lingkungan Universitas Dahlan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Warek tadi. Jadi ini event 2 tahunan. Yang menarik bahwasanya event ini diselenggarakan oleh Kemendikbud. Ini menandakan bahwasanya sejak dulu Kemendikbud concern dengan frasa agama gitu ya, yang hari ini sempat hilang gitu, frasa agama dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Jadi adanya MTQ Mahasiswa Nasional ini merupakan program 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan melibatkan seluruh PTN, PTS, PTM ya, yang pasti non-IAIN begitu untuk berpartisipasi. Tidak kalah pentingnya Kemendikbud juga menyiapkan seluruh perangkat ya, termasuk juga penjurian yang profesional. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau juri itu ketua Dewan Juri Nasionalnya itu Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar begitu. Selain beliau menjuri tilawatil Quran, hifdzul Quran, bahkan juga beliau juri debat bahasa Arab kandungan Al-Quran. Nah, begitu. Event ini beberapa kali kita sudah kirim begitu ke Malang waktu itu, terus ke Jakarta, ke Padang, dan 2 tahun yang lalu Pak Danang dan tim mengirim delegasi UAD ke Aceh begitu. Jadi event ini sangat penting begitu untuk kita siapkan. Memang ada pergeseran sejak tahun ke tahun begitu. Kalau dulu mungkin partisipasi PTN itu
tidak terlalu banyak, lalu hanya PTN atau PTS atau perguruan tinggi yang concern saja yang mengirimkan. Tapi lambat laun karena memang event ini diselenggarakan lebih serius dan juga bahkan sempat habis dari Padang itu sebenarnya yang mau jadi tuan rumah adalah Gubernur Ambon gitu ya. Setelah itu, namun karena satu dan lain hal lalu dipindah ke Jakarta begitu. Artinya baik pusat maupun daerah itu sangat berharap ada event-event penting seperti ini begitu, nasional ya. Nama programnya MTQ Mahasiswa Nasional ya, dengan kualifikasi dan ketentuan serta syarat yang makin diperbaiki sistemnya hari ini. Oleh karena itu melihat potensi yang ada di kita begitu, ada program-program yang relevan untuk kita ikuti, mulai dari tilawah itu sendiri ya, tartil, lalu ada khotil Quran, ada hifdzil Quran, ada pidato ya, ada juga puitisasi Al-Quran, debat kandungan Al-Quran dalam bahasa Arab dan Inggris. Nah, ini kita juga pernah kirim ini. Jadi waktu itu termasuk Mas Berli ya, Mas Berli kita kirim sebagai utusan UAD. Nah ini teman-teman Deko lalu ditimkan dengan teman-teman tafsir hadis atau sastra Arab begitu ya. Ini debat kandungan Al-Quran dalam bahasa Inggris maupun debat kandungan Al-Quran dalam bahasa Arab begitu. Nah ini teman-teman sastra Arab sangat relevan begitu. Artinya forum hari ini Bapak dan Ibu Wakil Dekan serta para Kaprodi seperti apa yang diarahkan oleh Pak Warek, satu bagian dari kepedulian kita ya, tidak hanya mengejar partisipasi tetapi juga pembinaan. Artinya nanti pada waktunya setelah ada seleksi internal ya disiapkan, lalu nanti ada pembinaan. Sehingga pada saat waktunya diselenggarakan oleh Kemendikbud, kita bisa mengirim mahasiswa-mahasiswa terbaik kita untuk mengikuti event ini begitu. Tidak kalah pentingnya ada mata lomba yang disebut dengan pengembangan desain aplikasi Al-Quran gitu ya. Terus juga karya tulis ilmiah. Nah, kemarin saya sudah singgung-singgung beberapa yang mungkin relevan, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan bagi prodi-prodi yang lain untuk juga berpartisipasi. Contohnya kemarin saya mengadres farmasi begitu ya. Kalau kemarin ada pengukuhan guru besar Profesor Adi Guntarti tentang DNA halal, DNA celeng begitu ya, terkait halal food dan seterusnya. Lalu Bu Ani itu sudah mulai mengelaborasi apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, ini lalu saya kejarlah itu umpama adakah mahasiswa yang terlibat pada saat penelitian Ibu Ani Guntarti sehingga nanti relevan untuk dilibatkan dan masuk dalam tim begitu, diintegrasikan dengan mahasiswa tafsir hadis atau FAI yang lain begitu. Atau mungkin penelitian-penelitian aktual yang di dosen kita miliki, umpama ada Pak Profesor Haryadi begitu tentang pistol apa namanya COVID itu, apakah ini juga bisa digali di apa namanya dengan perspektif bagaimana Al-Quran juga bicara tentang cahaya begitu. Atau kemarin saya sebut umpama yang pendidikan Pak Suyadi itu menekuni tentang neuroscience. Nah, ini juga mungkin topik-topik yang unik, meskipun saya bilang tadi tidak menutup kemungkinan topik-topik yang lain begitu untuk bisa disajikan begitu. Oleh karena itu saya yakin masing-masing prodi punya keunggulan, masing-masing prodi punya kekhasan gitu. Ini bisa disinergikan gitu potensi pengembangan keilmuan baik dosennya dengan mahasiswanya untuk dijadikan karya tulis ilmiah yang disajikan dalam event ini, mulai dari seleksi internal begitu. Jadi mari kita semarakkan begitu
kita memperhatikan potensi-potensi yang ada dalam prodi kita, ya, mahasiswa kita terkait dengan mata lomba yang tadi sudah disebutkan, begitu ya, untuk bisa kita kirim delegasinya. Waktunya ini kemarin sudah di-extend begitu, ya, seperti kesepakatan dengan Pak Danang dan Bimawa serta pertemuan sebelumnya. Waktu seleksi internal akan dibuka sampai 5 April ya Mas Danang ya? Betul, ya, 5 April. Halo Mas Danang? Ye, sampai 5 April, Ya, betul. Ya. 5 April lalu seleksinya nanti tanggal 8 April begitu. Untuk nanti lebih teknis, kalau Ustadz Nurholis hadir juga mungkin bisa berbagi pengalaman ya, serta catatan-catatan dinamika di lapangan begitu ya, yang bisa kita share ke pihak wakil dekan dan prodi begitu. Tidak memupus harapan, meskipun UAD mungkin capaiannya belum terlalu signifikan di ranah nasional, tetapi upaya harus terus didorong begitu. Ya, kemarin Pak Mas Yusuf Ramadan atau mungkin sebelumnya itu Rahmat Hidayat ya yang dari Aceh itu ya, pernah harapan 1 begitu. Ya. Terus ada juga lomba kaligrafinya. Termasuk kemarin saya kontak prodi PBSI begitu, Bu Iis dan juga Bu Fitri Mera ya, untuk bisa mendelegasikan mahasiswa terbaiknya dalam kategori mata lomba puitisasi Al-Quran. Jadi ini tidak mesti bergantung pada prodinya, baik itu keagamaan maupun non keagamaan, tapi kalau ada potensi-potensi mahasiswa kita yang punya minat dan bakat di bidang itu, Bapak Ibu bisa kirim begitu sebagai utusan prodinya. Ya. Demikian dari saya sebagai pengantar, Bapak Danang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya Pak Hendra Darmawan. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan beberapa cabang lomba yang akan kita ikuti. Pendaftar sebenarnya sudah ada 108 Bapak Ibu semua. 108 mahasiswa, tetapi belum merata di banyak bidang. Ini masih banyak bidang yang sangat minim peserta. Saya sebutkan untuk hifzil Quran itu baru 1. Mohon maaf. Hifzil Quran 16 itu baru untuk hifzil Quran yang 5 juz dan 10 juz. Yang 20 juz dan 30 juz belum ada daftar. Kemudian karya tulis Al-Quran baru ada 1 pendaftar yang KTI. KTI baru ada 1. Kemudian Khotil Quran untuk golongan dekorasi maupun kontemporer ada 8 pendaftar. Pidato ada 8. Puitisasi Al-Quran itu awalnya baru ada 1 pendaftar, kemudian Pak Ustadz Hendra menghubungi Bu Fitri Merawati dan Bu Iis dari PBSI, kemudian ada tambahan 5 pendaftar. Jadi total ada 6 pendaftar. Yang banyak ada di Tartil Quran, ada 48, kemudian Tilawatil Quran, tilawah ada 31. Ya. Masih bisa kita maksimalkan, terutama di
cabang-cabang yang masih minim pendaftar. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah banyak pendaftar juga kalau ada yang belum mendaftar, ini ada beberapa peserta dari Ortom maupun dari mahasiswa yang ikut sosialisasi. Ya, terima kasih adik-adik semua. Kalau ada pertanyaan terkait dengan cabang-cabang lomba ataupun hal-hal teknis, silakan untuk disampaikan. Monggo kami buka saja untuk dialog. Izin bertanya, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reno Setiaji dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mungkin sedikit yang mau saya tanyakan terkait dengan teknis teknis. Ini kan kemarin kan sudah melakukan pendaftaran dan pengumpulan karya, ya Pak. Yeah. Terus itu apakah nanti langsung diumumkan? Apakah memang ada seleksi lagi secara langsung, Pak? Yang diikuti cabang apa, Mas? Saya tartil, Pak. Tartil. Ya, ada beberapa hal yang nanti akan dilakukan konfirmasi oleh Dewan Juri. Jadi ada kemungkinan yang akan ada yang dipanggil untuk mengikuti seleksi secara langsung. Ya, tetapi mungkin tidak semua, tapi kemarin informasi dari Pak Nur Kholis ini sebenarnya, ya beberapa perlu kami uji secara langsung jika memungkinkan Pak Danang untuk secara tidak daring tetapi secara luring gitu. Jadi, tapi mungkin tidak untuk semua. Jadi dilihat dari hasil video yang dikirimkan, kemudian nanti perlu untuk dicek secara langsung. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz Hendra, mungkin sudah ada informasi yang detail tentang ini. Belum, Pak Danang, belum. Baru yang tadi itu. Jadi apa? Kalau sudah ada video yang dikirim, mungkin nanti akan ada seleksi sebagian, lalu sebagian yang terseleksi akan diundang offline begitu ya. Okay. Begitu Mas Reno. Mungkin kalau pendaftarnya banyak, ya pendaftarnya banyak, misalnya pendaftar 100 gitu ya, akan diambil 20 besar atau 15 besar. Yang 15 besar akan dipanggil secara offline untuk dites secara langsung. Oke Pak, matur nuwun Pak. Sami-sami Mas Reno. Monggo yang lainnya, mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Akmal Tanjung. Baru bergabung karena pakai motor tadi. Oh iya, silakan Pak Akmal. Untuk mahasiswanya ini boleh enggak mahasiswa pasca Pak? Pasca sarjana ya? Iya. Ini Kalau MTQ untuk tingkat S1 atau tingkat S2? Kalau MTQ-nya untuk S1 Pak. Oh S1 ya sudah, Ya. berarti enggak bisa ya. Oke, berarti saya goodbye lah. Oh. Yang S2 belum ada. Ya. Setelah ya, selamat Pak Indra. Pak semua. Mas Danang, masuk Mas Danang. Nggih, silakan masuk Ibu. Bu Lina saya. Nggih, Bu Lina. Nggih. Ini sekedar usul saja ya kalau bisa diakomodir Pak Danang. Nggih. Karena untuk S2 kan perlu juga untuk isian borang perlu ada prestasi. Tuh, nggih. Nah, mungkin Pak Akmal maksudnya ini kalau ada event khusus yang untuk S2 walaupun misalnya hanya sampai tingkat univ gitu loh. Mas Danang biar di isian borang nanti ada isinya gitu mungkin kalau bisa. Itu aja sih, matur nuwun.
Boleh langsung diakomodir mawon. Bu Lina, matur Iya kan nuwun Mas telah Pak Akmal, mendukung. saya memahami Pak. Laras Bu, terima kasih. Karena kita harus sibuk orang nih Bu ya. Soalnya 2020 habis akreditasi ya Pak untuk ngisi Oh. prestasi itu ya lumayan nih nyarinya. Iya Bu. Oke, makasih. Nggih, matur nuwun Bu Lina, Pak Akmal atas usulannya. Nggih, memang kalau di pasca sarjana itu sangat sulit untuk mencari event untuk kompetisi-kompetisi, sehingga waktu saya di pasca, tapi karena darah saya itu kemahasiswaan, jadi sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kompetisi internal maupun melibatkan beberapa perguruan tinggi di asosiasi perguruan tinggi untuk program pasca maupun dengan rekanan-rekanan yang ada di luar negeri untuk yang poin-poin internasionalnya. Ya sebenarnya minggu lalu itu kalau tidak salah kami pernah diagendakan oleh Pak Wakil Rektor Bidang Akademik PR2 untuk ada pertemuan dengan pasca sarjana terkait dengan penyelenggaraan kompetisi-kompetisi itu yang mungkin bisa dibantu oleh Bimawa. Insya Allah akan ada pertemuan khusus Bu Lina, Pak Akmal. Nggih, Pak, nggih. Nggih, sangat siap. setuju Pak. Nggih, karena dulu kan di bawah pasca, sekarang kan dikembalikan ke fakultas, sehingga kalau tidak dibantu Bimawa kasihan fakultas Pak, nanti cepat tua Pak dikannya Pak. Ya, makasih. Siap. Matur nuwun. Nggih, insyaallah nggih. Mungkin yang lainnya? Monggo. Saya izin Pak, mahasiswa. Monggo, Mas Anggi ya? Nggih, Pak. Nggih. Ingin bertanya. Ada salah satu cabang lomba tuh yang kami sebelum ini kan memang udah persiapin tuh, udah mikir tahun ini ada MTQ mahasiswa. Kebetulan kami dari ilmu hadis tuh ada grup Syarihil Quran Pak, udah ikut ke beberapa, tapi untuk MTQ ini kenapa nggak diikut sertakan perlombaan Syarihil Quran itu? Mungkin itu aja sih Pak. Itu ingin nanya. Pak Ustadz Indra? Nggih. Sebelum periode Aceh kemarin ada itu Pak Danang. Nah sekarang pertanyaannya yang update periode Aceh dan yang terbaru ada tidak begitu? Yang waktu di Padang itu ada. Jadi kombinasinya ada yang baca, ada yang pidato, gitu menjelaskan. Ya Syarihil Quran tadi ada kemarin ada itu mata lombanya dulu itu. Izin masuk Pak Danang. Oh masuk, silakan Mbak Jana. Oke, teman-teman peserta. Terkait yang Syarihil Quran itu memang ada. Cuman kemarin pas saat rapat pertama itu kami buat pisah pidatonya itu sendiri, puitisasinya itu sendiri kayak gitu. Dan terkait tilawahnya kita bisa ambil melalui cabang lomba tilawah kayak gitu. Kalau misal kita ngadain lomba Syarihil Quran sekaligus satu tim itu tiap tahun kebanyakan dalam satu tim itu tidak ada yang komplit kayak gitu. Ada yang satu timnya itu tilawahnya bagus, tim yang satu lagi pidatonya bagus. Akhirnya kita mengadakan pisah-pisah kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Jana. Ya, atas sarannya dari koordinator bidang juri Pak Dr. Nurkholis, disarankan untuk Syarihil nanti diambilkan dari yang hasil kompetisi pidato, puitisasi, kemudian satunya yang tilawah ya. Itu. Ya, gabungan Pak, dari itu. Pak Danang masuk Pak Danang. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya konfirmasi dulu ke Mas Anggi, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Mas Anggi, begitu ya penjelasannya Mas Anggi. Nanti akan tetap dikirimkan, tetapi tidak dikompetisikan khusus. Karena memang
harus bongkar pasang lagi karena biasanya ada yang menonjol di satu kelompok, ada yang menonjol pidatonya, ada yang menonjol puisinya. Kalau sudah jadi kelompok kemudian dibongkar, diganti, itu biasanya kita juga tidak enak atau mungkin malah ada apa ya, nanti timbul masalah. Saya udah latihan, akhirnya saya diganti yang lainnya gitu. Berarti nanti kita dari tim ikut lomba-lomba yang individual dulu berarti Pak ya, yang mungkin pensyarahnya ikut pidato dulu, yang tilawahnya ikut tilawah dulu, yang sari tilawahnya ikut kuitansi dulu berarti Pak ya. Oke, Mas Anggi. Begitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Anggi. Monggo Bu Salihah, silakan masuk. Matur nuwun. Pak Danang, ini saya kurang paham sih. Mungkin sudah dibicarakan atau bagaimana, cuma saya kalau belum, karena saya belum mendengar juga. Kalau belum mungkin gini Pak, usul saya. Jadi karena melihat mahasiswa itu karakteristiknya juga beda-beda, dan kita juga banyak yang bukan basicnya adalah FAI. Jadi mungkin yang bukan FAI itu rada minder. Seperti itu. Jadi mungkin nanti usul saya apakah bisa dibikin kayak semacam ada grade-nya di universitas itu. Jadi level advance, level intermediate, level rendah. Nah, seperti itu sehingga nanti yang masih dalam tahap apa ya istilahnya level bukan advance ini masih ada kesempatan untuk bisa melatih diri, jadi nanti di event selanjutnya bisa masuk di level advance untuk diajukan sebagai perwakilan UAD di tingkat luar. Mekaten Pak Danang, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di non FAI, nah seperti itu bisa lebih pede lah untuk bisa lebih banyak masuk. Dan juga untuk regenerasi, nanti kalau tahun mendatang ada lagi, nanti kan ada dari universitas sudah ada level intermediate. Oh ini dengan apa pembinaan yang kontinu itu kemudian nanti bisa maju ke level advance dan kemudian nanti bisa perwakilan ke univ. Mekaten Pak usul saya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usul yang bagus Bu, tetapi mungkin tahapannya tidak bisa kita implementasikan di seleksi yang sekarang ini ya, karena gini, sebenarnya kita belum tahu persis tentang peta anak-anak kita ini ya, secara keseluruhan itu hampir nggak tahu. Yang hot itu juaranya malah dari FTI, mahasiswa FTI. Yang dulu banyak juara qiraah itu dari farmasi. Kemudian yang pidato itu dari pendidikan bahasa Inggris. Kemudian apalagi itu dari psikologi. Ya, malah justru banyak yang di luar dari FAI kok Bu. Jadi PD aja, anak-anak kita juga PD kok sebenarnya. Tenang aja Bu. Saya yakin apa ya, mereka juga sudah tahu, malah anak-anak mahasiswa malah banyak yang tahu tentang peta kemampuannya di sini. Ya, kalau mau membuat grade kita juga belum tahu. Mau dibedakan antara FAI dengan non FAI juga nanti apa ya istilahnya kok kayak diskriminatif gitu. Ya, Ustadz Hindar mungkin nggak setuju juga. Atau itu diwadahi itu Bu, itu bisa diwadahi di event-event fakultas, umpama milad fakultas atau kegiatan BEM fakultas begitu. Salah satu mata lomba yang tadi itu untuk yang mengkanalisasi gitu ya, potensi fakultasnya minimal muncul di event fakultas begitu. Begitu mungkin Bu Solihah mensiasatinya. Oke Pak, matur nuwun atas sarannya. J, udah. Insya Allah dari FKN banyak kok Bu.
mohon izin bertanya Pak Danang. Monggo Bu Listi. Matur nuwun. Tertarik dengan dari Bu Solihah tadi, sebenarnya tergelitik juga di pikiran saya bagaimana pagi ini luar biasa kalau diskusi itu dilanjutkan menjadi suatu sistem. Jadi Bimawa membuat sistem pemetaan tentang mahasiswa kita. Ini bukan suatu yang sulit menurut saya, apalagi ya Bimawa punya power untuk itu. Jadi jangan sampai tahun depan seperti ini lagi, mencari-cari yang tidak tahu gitu. Tetapi tahun depan itu sudah, oh ini ada di sini, ada di sini. Nah, maka Bimawa kalau bisa membuat sistem sampai ke fakultas, sampai prodi seperti apa? Misalnya contohnya nyuwun sewu. Nah, prodi mengadakan lomba yang nanti hadiahnya apa sertifikat, dan nanti hasil seleksi dikirim atau seperti itu. Timeline-nya kapan? Nah, ini kan luar biasa Pak kalau dilakukan itu. Jadi itu menjadi ajang MTQ di UAD yang bertahap sehingga UAD akan lebih unggul di bidang moral and intellectual integrity secara sistem Pak. Jadi jangan sampai hanya nyuwun sewu ya Pak, pengumuman kemudian siapa yang mau mendaftar, tapi bagaimana sistem itu bergerak sampai ke prodi. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas usulannya dari Bu Listi. Bagus sekali dibuat sistem seleksi secara bertahap dari tingkat prodi, fakultas, kemudian tingkat universitas. Seperti kompetisi-kompetisi yang lain. Sebenarnya beberapa kita sudah punya peta, Ibu, tetapi karena ini 2 tahunan kan, jadi untuk mahasiswa angkatan 2000 maupun 2019 belum terwadahi di sini, sehingga kita perlu mencari untuk peta baru calon-calon. Tetapi yang angkatan 2018 yang sudah pernah ikut, ya mereka sudah masuk di istilahnya di daftar kandidat yang akan bisa dikirimkan. Apalagi yang tahun lalu sudah bisa mendapatkan, 2 tahun lalu sudah mendapatkan kejuaraan. Ya, yang termasuk misalnya yang tilawah juga sudah ada kandidat kuat yang selama ini sudah digunakan oleh universitas dalam berbagai event, tapi juga tidak mendaftar di event ini, tapi mungkin perlu kita konfirmasi itu sudah merasa di atas angin atau memang sudah tidak enak karena ya mereka sendiri sudah tahu sebenarnya peta tentang kekuatan masing-masing ini. Ya, tapi itu usulan yang sangat bagus, Bu. Di saat nanti dana kita mencukupi seleksi secara bertahap itu dari tingkat prodi ataupun fakultas, jika memungkinkan ini kan bisa diselenggarakan oleh Ortom ya, oleh Ortom IMM di tiap-tiap komisariat fakultas. Kompak karena bidangnya di sana itu yang anak-anak yang lebih tahu tentang peta bidang ini. Nanti Pak Ustadz Hendra untuk dikoordinasikan juga dikomunikasikan untuk 2 tahun ke depan persiapan itu untuk bisa ditangani oleh adik-adik IMM di tingkat Kompak, sehingga nanti yang tingkat universitas bisa kerjasama dengan Korkom, dengan kita. Terima kasih Bu Listi. Begitu. Izin bertanya Ustadz. Monggo Mas Naval. Dari mahasiswa ya. Kemarin saya lihat di pamflet itu ada kiroat sabeah. Itu kemarin saya sudah persiapan buat rekaman, tapi pas saya mau mengumpulkan itu udah nggak ada itu cabang lombanya. Itu gimana ya? Jadinya saya ganti ke MTQ akhirnya. Ke yang tilawah. Mungkin cukup. Mbak Jana mungkin tahu yang kiroah apa itu? Tabaah. Jadi terima kasih Pak Danang. Kemarin itu
Kami memang sudah memasukkan di flyer terkait lomba yang kiroat Saba'ah. Nah, setelah kami konsultasi lagi sama Ustadz Nurholis, untuk kiroat Saba'ah itu tidak banyak peminat pesertanya kayak gitu. Jadi kemungkinan kalaupun ada itu hanya 1 dan 2. Nah, jadinya untuk kiroat Saba'ah dihilangkan di lomba internal ini. Namun nanti jika ada yang berpotensi di bidang itu bisa langsung dipilih siapa orang itu kayak gitu. Begitu Pak Danang. Oke. Mungkin Mas siapa ya nih? Mas Iqbal ya? Mas Noval. Mas Noval. Ya. Mas Noval mungkin sudah masuk daftarnya Pak Ustadz Nurholis. Pak Noval dari prodi apa? FAI saya. Oh, kata Pak Nurholis itu tidak banyak anak yang memiliki kemampuan seperti ini, dan sehingga bisa kita tunjuk saja. Tetapi sebenarnya gini aja, alangkah lebih baiknya kalau ini tetap dimasukkan data, Mbak Jana. Ya, siapa tahu yang di luar radarnya Pak Ustadz Nurholis, ya mungkin di prodi-prodi yang lain yang selama ini memang ada anak-anak yang memiliki kemampuan ini bisa ikut, ya, tidak hanya di FAI. Mungkin kalau di FAI sudah masuk radarnya Pak Nurholis, tapi yang di luar FAI ada kemungkinan untuk ya bisa diikutsertakan. Kemarin juga ada yang tanya Pak, itu kiroat Saba'ahnya kok nggak bisa diunggah lagi, nggak ada lagi kayak gitu. Terus saya minta sama pesertanya kalau misal ada video kiroat Saba'ah silakan dikirim ke saya pribadi atau diunggah aja lewat Google Form yang link tilawah, bagian tilawah, biar nanti tim juri yang akan menyimpan itu. Oke, kalau begitu ada berapa nama ya? Mungkin kalau ada lebih dari 3 nama, silakan dibuka saja Mas, Mbak Janah ya. Siap Pak. Ya, dibuka saja untuk yang untuk perpanjangan waktu seleksi sampai tanggal pendaftaran sampai tanggal 5 April. Ya Pak Danang. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lewat chat. Siapa ini? Jika semisal lulus seleksinya lalu dipanggil secara offline, tapi jika berada di luar Jogja bagaimana ya Pak? Ya, nanti kalau yang di luar Jogja ya online, mungkin dihubungi lewat video call atau Zoom, tetapi para juri perlu mengkonfirmasi tentang benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Kalau lewat rekaman itu kadang sering tergantung pada audio yang digunakan. Tapi kalau secara langsung itu mungkin performanya akan berbeda. Sehingga sebenarnya ini adalah salah satu teknis untuk konfirmasi kemampuan sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Insya Allah yang masih di luar Jogja nanti akan dipanggil lewat online, tetapi dengan teknis yang akan dijelaskan oleh panitia maupun oleh Dewan Juri. Begitu untuk Mbak Dwi Agustia ya. Monggo yang lainnya. Mungkin masih ada. Waktu kita masih cukup, masih 25 menit jika mau dimanfaatkan lagi. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Fianti. Iya. Jadi untuk cabang lomba pidato itu bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Pak? Karena kemarin
Karena tadi saya dengar ada pidato bahasa Inggris juga. Soalnya saya lihat yang di webnya itu kayaknya bahasa Inggris. Bukan pakai bahasa Inggris ya, Pak? Izin masuk. Silakan Mbak Jah. Mbak Yanti, untuk lomba pidato itu bahasa Indonesia. Nah, yang bahasa Inggris, bahasa Arab itu terkhusus untuk lomba debat. Oh iya. Itu Mbak. Jadi hanya debat ya Mbak ya? Oke baik Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Ada beberapa pertanyaan di chat itu. Siap, baru saya Pak. Mas Muhammad Rafi Adrian. Assalamualaikum, saya Muhammad Rafi Adrian, angkatan 2000. Untuk mahasiswa baru bisa mengikuti event ini tidak Pak? Oh, pokoknya mahasiswa WADE boleh mengikuti event ini, dari baru sampai yang agak lama-lama. Yang penting pada tahun 2021 ini aktif, artinya yang lama belum lulus, yang baru juga aktif, ada bukti KRS, ada KTM dan lain-lainnya. Ya. Oke. Lagi. Ya sepertinya itu ya. Permisi Pak, boleh bertanya lagi? Monggo Mas Novel. Apakah yang mahasiswa ini maksimal lomba yang diikuti hanya 2? Karena kan kemarin kan saya pengennya memang di Qiraat Sabaat, cuman karena Qiraat Sabaat udah nggak ada, jadinya MTQ tilawah dan tartil seperti itu. Nanti kalau misalkan Qiraat Sabaat dibuka, apakah saya bisa tambah gitu? Bisa Mas, silahkan. Yang memiliki kemampuan yang lain lebih dari 2 atau lebih dari 3, kalau memang memiliki kemampuan ya bisa diikuti semua cabang lomba. Ya nanti yang nanti yang terbaik di situ, cari yang terbaik kan. Ya di situ. Oke. Mas Novel jelas? Mas sama? Jelas Pak, makasih. Iya sama-sama. Monggo yang lainnya masih ada? Pak Ustadz Endang. Dari mahasiswa atau Bapak Ibu Wakil Dekan atau Kaprodi? Mungkin ada yang masih belum jelas, ada hal yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, ada tambahan Bapak, dari ya? Izin bertanya Bapak. Oh, oke, Mbak Elin, monggo. Kalau misalkan nanti seandainya sudah lolos tahap seleksi ini, untuk menuju proses selanjutnya itu nanti ada pembimbing dari kampus tidak ya Pak? Ya, insya Allah ada pembinaan dari kampus sampai diantar ke tempat tujuan. Kalau misalnya MTQ-nya di Papua ya diantar ke Papua, nanti ada pembinanya. Sebelum kompetisi di sana juga ada pembinaan atau pembimbingan di sini. Ya. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Elin. Berikutnya masih ada? Bisa bertanya Pak. Silakan. Itu kan yang kemarin Pak daftar ini cabang tartil kan disuruh ngirim video. Terus video itu Kak itu udah hasil karya atau ntar dihubungin lagi Pak melalui WA atau gimana Pak? Yang hasil video, nanti yang hasil video diseleksi, akan diseleksi nanti dari hasil seleksi di video akan ada beberapa yang akan
panggil kalau memungkinkan bisa datang langsung di kampus, akan dites, diuji secara langsung di kampus. Jika berada di luar kampus akan dihubungi secara daring melalui Zoom atau video call. Ya. Jadi ada tahapan, sebenarnya tahapan yang kedua adalah tahapan semacam konfirmasi, karena hasil video rekaman kadang berbeda dengan performan langsung. Begitu Mas Yudi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, berikutnya masih ada? Sepertinya sudah jelas. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di Bimawa oleh hotline yang atau kontak person yang sudah kami cantumkan di CV di leaflet maupun di informasi di website Bimawa. Ya, mohon bantuan dari Bapak Ibu semua serta adik-adik mahasiswa dari pengurus Ormawa maupun dari mahasiswa, kalau misalnya ada teman yang kira-kira bagus, punya potensi bagus untuk bisa mengikuti kompetisi ini, jangan disia-siakan karena kompetisi ini akan kita tindak lanjuti nanti bagi adik-adik yang lolos seleksi untuk bisa dikirim ke tingkat nasional, akan kita lakukan pembinaan sampai ke pendampingan di event MTQ ke-17. Tempatnya belum tahu, waktunya kapan juga kita belum tahu, tetapi di OAD kita persiapkan. Terima kasih. Masih ada tambahan? Mungkin dari Pak Wakil Rektor atau Pak Hendra? Saya cukup, Bang. Baik. Pak Ustadz Hendra? Ya, ini bagian dari proaktif Bimawa LPSI untuk menjemput potensi-potensi terbaik prodi dan fakultas gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kalau memungkinkan di prodi mau diseleksi dulu, kalau waktunya cukup ya monggo. Tapi di pendaftaran terakhir ini tanggal 5 April, setelah itu nanti seleksi di tanggal 8, mulai tanggal 8, kemudian pengumuman di tanggal 15 April. Ya, 15 April. Setelah itu pembinaan di tingkat universitas bagi mereka yang direkomendasi untuk diikutsertakan pada MTQ ke-17. Ya. Kalau tidak ada tambahan, dirasa cukup, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih pada Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Kepala Biro, Pak Ketua Pak Hendra Darmawan, dan Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, maupun adik-adik mahasiswa semuanya. Jikalau ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi ada di bagian chat Bapak Ibu semua serta adik-adik, monggo untuk diisi. Terima kasih Pak Dodi.